selama ini kan kalau kita lihat bagaimana pemerintahannya Pak Jokowi dikritik habis-habisan oleh eh, Demokrat, oleh Mas AHY, termasuk masalah infrastruktur kan gitu. Ini nggak bisa lah kita pungkiri bahwa eh, ketika Mas AHY diberi posisi di kabinetnya Pak Jokowi ya bagian dari bagi-bagi kekuasaan. Karena kalau kita melihat latar belakang dari Mas Ahaye sendiri justru lebih ke militer ya, Bang Fernando Iya, ya, timbang jadi kemudian menjadi Mentan. walaupun gini Mbak Nila, walaupun beda-beda tipis kan antara Mentan dengan Menhan gitu ya, hanya T sama Betul. H. Program Tribun News on Fokus Tribuners kembali menjumpai Anda hari ini bersama dengan saya Nila Irda. Hari ini saya sudah tersambung bersama dengan Direktur Rumah Politik Indonesia sekaligus pengambat politik ada Bang Fernando Emas di sebelah sana. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat datang Bang Fernando, apa kabar? Selamat sore Mbak Nila, kabar baik gimana Mbak Nila? Baik juga Bang Fernando. Terima Baik, kasih banyak untuk kesempatannya Bang Fernando bisa berbincang sama-sama. bersama saya. Bang, saya mau memulai dengan isu yang saat ini beredar, yaitu Ya, bergabungnya Partai Demokrat untuk masuk ke Kabinet Presiden Joko Widodo, sekaligus kabarnya adalah Mas Ahaye yang kemudian akan menjadi Menteri Pertanian. Untuk pengantar terlebih dahulu, Bang Fernando, seperti ya, apa Bang melihat rumor ini? Dan ini sudah banyak sekali kode-kode yang ditunjukkan dari Demokrat maupun dari iya, Presiden Jokowi sendiri. iya. Ini kan penantian panjang dari Demokrat sebenarnya kalau Ya, kita lihat kan, karena di penghujung pemerintahan Pak Jokowi, akhirnya Demokrat ikut menjadi bagian dari eh, koalisi pemerintahan. Jadi kita apa ya, ya kalau kita lihat, kalau kita cermati dari pemberitaan selama ini dan bagaimana apa yang ditampilkan Mas AHY misalnya melalui media sosialnya mengangkat tentang pertanian, ya sangat mungkin dan sudah hampir bisa dipastikan Mas AHY besok akan diumumkan menjadi salah satu menteri di kabinet Indonesia Maju. hmm. Mhm. Ini 10 tahun artinya ya, Bang Fernando ada di oposisi, kemudian 9 tahun lah kan? iya, 9 tahun. betul, betul, betul sekali. Kemudian ini setelah bergabungnya Demokrat bersama dengan Koalisi Indonesia Maju yang saat ini mengusung Baca Pres Prabowo Subianto, begitu bersamaan juga hubungan baik yang bisa saya katakan antara Presiden Jokowi dan juga Partai Demokrat. Apakah ini kalau menurut kacamata Bang Fernando, ini ada hubungannya antara bergabungnya Demokrat bersama Koalisi Prabowo Subianto dengan kemudian bisa masuknya Demokrat ke kabinet, Bang? Ya, kalau saya melihat ini kan nggak lepas dari transaksi politik ya. Hmm. Kompensasi yang diberikan oleh Pak Jokowi kepada Demokrat dengan masuknya Mas AHY nanti di pemerintahan Pak Jokowi. Tetapi yang menjadi catatan kita, ini akhirnya membuat semakin jelas antara Pak Jokowi dengan Bu Mega, hubungan Pak Jokowi dengan Bu Mega. Hmm. Karena bagaimanapun juga kan kita tidak bisa memungkiri bahwa hubungan Bu Mega dengan Pak SBY masih kurang baik-baik saja. Tetapi Pak Jokowi kok mengambil uh, Mas AHY menjadi menteri di kabinetnya hanya karena mendukung koalisi Indonesia Maju. Jadi ini Hmm. kan semakin membuat semakin memperjelas sikap Pak Jokowi terhadap Pilpres yang akan datang. Sebenarnya ketika Mas AHY Demokrat menjadi bagian dari koalisi, saya melihat itu tidak terlepas dari sikap politik Pak Jokowi di 2024 yang akan datang. Artinya Bang Fernando melihat ini bahwa besar kemungkinan dukungan Presiden Joko Widodo dijatuhkan pada Prabowo Subianto, Bang, atau seperti apa Abang melihatnya? Saya tidak bisa mengatakan besar kemungkinan, tetapi Hmm. memang sudah di situ karena apalagi kan rumor yang beredar misalnya tawaran-tawaran yang diberikan oleh Pak Prabowo kepada Pak Jokowi misalnya ketika menentukan cawapres itu diserahkan kepada Pak Jokowi. Hmm. Ini kan termasuk penentuan Gibran menjadi cawapres ini karena memang kewenangannya Pak Jokowi yang diberikan oleh Pak Prabowo.
Jadi eh, kompensasinya ya ini yang diterima oleh Demokrat ketika mau bergabung, mau menerima dan mau mendukung Gibran sebagai cawapresnya Pak Prabowo. Jadi bukan sekedar sekedar apa ya bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju, tetapi mau menerima Gibran sebagai cawapres dari Koalisi Indonesia Maju. Hmm, hmm. Baik, Bang Fernando, kalau kita mengamati perjalanan dari Partai Demokrat, kemudian Ya, Presiden Joko Widodo, yang mana Partai Demokrat 10 tahun belakangan kan memang ada di oposisi begitu ya, Bang, setelah ya, gonjang-ganjing yang ada di koalisi sebelumnya, sampai akhirnya kemudian sekarang bergabung dengan Prabowo Subianto, melihat sikap dari Pak SBY, Partai Demokrat, dan juga sikap dari Presiden Joko Widodo sendiri yang akhirnya mau memberikan kursi menteri begitu pada Demokrat setelah 10 tahun oposisi, gembor-gembornya adalah perubahan dan lain sebagainya, kerap sekali mengkritik kebijakan dari Presiden ya. Jokowi. Seperti apa, Bang? Inilah semakin mempertegaskan apa tentang apa ya pemahaman dari kita semua masyarakat awam pun melihat bahwa memang di politik itu tidak ada teman yang abadi, Oh, yang ada hanyalah kepentingan. Jadi selama ini kan kalau kita lihat bagaimana pemerintahannya Pak Jokowi dikritik habis-habisan oleh eh, Demokrat, oleh Mas AHY, termasuk masalah infrastruktur kan gitu. mhm. Sampai dibanding-bandingkan kan waktu itu sampai makanya sampai ada lagu Ojo dibanding-banding. jadi uh, jadi membanding-bandingkan apa ya program-program Pak Jokowi dengan masa Pak SBY ini kan bagian kritik-kritik yang tajam yang dilakukan oleh Demokrat. Tapi itulah kembali bahwa di dalam politik itu tidak ada sahabat, tidak ada teman yang abadi, yang ada hanyalah kepentingan. Jadi kalau kita lihat misalnya seperti Mbak Nila tadi sampaikan, ketika sebelum bergabung ke Koalisi Indonesia Maju, jelas Demokrat menjadi sahabat temannya Nasdem dan PKS di dalam koalisi perubahan. Tetapi kok tiba-tiba ini yang tadinya menginginkan suatu perubahan ini malah bergabung dalam lanjutkan kan gitu. Mhm. Ini kan ya itulah politik, tetapi kan kita saya berharap elit-elit politik ini kan menunjukkan etika-etika politik, pendidikan politik yang cerdas, yang santun, bagaimana mengedepankan kepentingan bangsa dan negara, bukan hanya kepentingan partai, bukan hanya kepentingan kelompok-kelompok tertentu saja. Misalnya kan seperti ini, Mbak Nila. Ketika oke lah Demokrat diakomodir di dalam koalisi dan dikasih posisi sebagai Menteri Pertanian, tetapi kan ada dari Demokrat yang memiliki lebih tepat untuk menduduki posisi Mentan. Hmm. Jadi bukan seharusnya Mas Ahaye yang dipaksakan gitu. Hmm. Karena kalau kita melihat latar belakang dari Mas Ahaye sendiri justru lebih ke militer ya, Bang Fernando Iya. ya, timbang Jadi kemudian menjadi Mentan. walaupun gini Mbak Nila, walaupun beda-beda tipis kan antara Mentan dengan Menhan gitu ya. Hanya T sama Betul. H. Walaupun pada saat itu apa ya Pak Pak Prabowo dikasih tugas oleh Pak Jokowi untuk masalah pangan Hmm. yang akhirnya kemarin sempat ribut masalah food estate itu kan. Betul, betul. Jadi beda sedikit antara Mentan dan juga Menhan, hanya beda Iya, di H dan juga iya, T-nya saya saja. justru berharap sebenarnya ini masih ada kesempatan sebelum besok diumumkan. Misalnya Pak Jafar Hafsah Hmm. itu yang salah satu kader Demokrat yang memiliki latar belakang di Kementerian Pertanian karena beliau itu kan dulu menjadi salah satu dirjen di sana dan latar belakang beliau itu kan karir dari paling bawah dari penyuluh itu akan lebih dilihat memang untuk kepentingan kebutuhan Kementerian Pertanian saat ini untuk menuntaskan program-program Pak Jokowi yang masih belum dituntaskan di masanya Pak Yassin Limpo. Hmm. Tapi di sosial media kan Mas Ahaye sudah kemudian memposting soal memetik apel dan juga Iya, pengetahuannya soal hal itu, Bang Fernando. iya kan masih masih ada kesempatan sebelum diumumkan. Karena kan Hmm. gini, seharusnya kita bukan mengedepankan politik transaksi, bukan sekedar bagi-bagi jabatan, tetapi apalagi kan gini, concern Pak Jokowi adalah swasembada pangan.
tetapi nyatanya kita masih impor beras, kita masih impor kedelai yang jumlahnya sangat besar. Seharusnya kan begitu ini menjadi program harus dibuat menjadi kenyataan, bukan sebatas program, kan begitu. Mhm. Bukan. Sehingga kan dibutuhkan orang-orang yang tepat untuk menduduki posisi-posisi di kementerian, misalnya seperti Kementerian Pertanian ini, bukan sekedar memberikan Mas AHY jabatan karena kompensasi yang sudah diberikan oleh Mas AHY, loyalitas dan dukungannya terhadap Koalisi Indonesia Maju dan Gibran sebagai cawapres dari sana. Baik, Bang Fernando, kalau kita mengamati kan Pak Syahrul Yassin Limpo kan sebelumnya dari Nasdem begitu kan, Ya. kemudian saat ini digantikan oleh Demokrat, yang mana Nasdem dengan Demokrat kita tahu kemarin sempat terjadi pergesekan begitu di antaranya, dan Nasdem juga sudah mengatakan bahwa legowo apabila AHY bisa menduduki kursi Menteri Pertanian begitu. Kalau Bang Fernando melihat situasi ini seperti apa? Menteri Nasdem yang sebelumnya kemudian digantikan oleh Menteri Mas AHY yang berasal dari Partai Demokrat. Kalau saya dari awal kan melihat memang tidak ada keinginan Pak Jokowi mencopot karena sikap politiknya Nasdem. Karena gini, jangan sampai nanti pencopotan itu dimanfaatkan oleh Partai Nasdem untuk kepentingan partai mereka. Jadi seolah-olah Partai Nasdem teraniaya karena memiliki sikap politik yang berbeda dengan presiden. Jadi di sini Pak Jokowi hanya mengambil kesempatan saja. Jadi ketika ada persoalan-persoalan hukum yang menjerat kader Partai Nasdem, itulah kesempatan yang dimanfaatkan untuk mencopot dan tidak mengganti dari Partai Nasdem. Jadi alasannya jadi tepat kan gitu. Baik, alasannya lebih tepat karena memang menteri yang bersangkutan terseret kasus begitu ya, Bang Fernando ya, daripada memang reshuffle dan juga mengganti menteri itu sendiri. Bang, ini bertepatan dengan deklarasi yang juga sudah dilakukan oleh Pak Prabowo Subianto yang kemudian menggandeng Mas Gibran untuk menjadi cawapresnya. Hal ini dinamika politik yang kemudian terjadi dengan reshuffle dan juga akan masuknya Demokrat Mas AHY ke kabinet. Melihat hal itu, Bang Fernando, seperti apa pandangannya, Bang? Iya, ini kan kita dari reshuffle yang akan datang ini akan diperlihatkan sikap Pak Jokowi itu kemana, gitu. Jadi apalagi misalnya seperti ini, AHY yang merupakan bagian dari Koalisi Indonesia Maju, Partai Demokrat diberi jabatan, berarti kan ini semakin memperkuat bahwa posisi Pak Jokowi ada di sana. Termasuk nanti ketika misalnya ada beberapa pos-pos lagi yang di-reshuffle. Kan ini semakin memperkuat bahwa apa yang disampaikan Pak Jokowi pada saat memperingati Hari Santri kemarin ketika selesai diwawancarai oleh wartawan, kan beliau mengatakan mendukung semua, tetapi dalam prakteknya kan ini bisa dilihat kira-kira Pak Jokowi itu berpihaknya kemana. Ya, salah satunya kita melihat bagaimana Pak Jokowi melakukan reshuffle dan menempatkan orang-orang di kabinetnya. Misalnya seperti begini, kan ada rumor juga, misalnya salah satu yang mau diganti, misalnya Kepala BIN. Kan ini kan kalau benar ya berarti sudah jelas arahnya kemana. Kalau Bang Fernando melihat sikap dari Presiden Joko Widodo sendiri seperti apa, Bang? Karena ini bertubi-tubi sekali Presiden Jokowi diterpa isu misalnya dinasti politik, kemudian dengan keputusan MK kemarin, kemudian kabar soal tidak bagusnya hubungan antara Presiden Jokowi dan juga PDIP beserta Bu Mega. Bang Fernando seperti apa melihat sikap politik dari Presiden Jokowi yang saat ini terjadi dalam kontestasi Pilpres? Jadi ini kan memang banyak yang beredar kan di masyarakat kita, misalnya pasca putusan MK akhirnya berubah, kepanjangan MK bukan lagi Mahkamah Konstitusi menjadi Mahkamah Keluarga, yang sempat juga diaplikasikan, sempat aplikasi MAP ya kalau nggak salah, itu udah berubah menjadi bukan lagi Mahkamah Konstitusi kan gitu. Jadi termasuk masalah dinasti politik ini kan tidak bisa dipungkiri lah, tidak bisa terhindarkan bahwa bagaimanapun juga Gibran itu anaknya Pak Jokowi.
yang saat ini sedang berkuasa. Tinggal bagaimana apa ya, Pak Jokowi itu harus sebagai presiden menjaga netralitasnya. Jangan sampai nanti karena kepentingan anaknya menggunakan alat-alat negara, menggunakan pejabat-pejabat negara untuk kepentingan memenangkan salah satu capres. Jadi itu sebenarnya yang kita harapkan, termasuk saya pribadi mengharapkan Pak Jokowi akan bersikap netral dalam hal uh, pilpres yang akan datang. Walaupun itu saya sangat masih meragukan lah untuk hal itu karena sedangkan Mahkamah Konstitusi yang mendapat sorotan dari publik saja masih bisa apa ya kalau dilihat ini sangat kentara dimanfaatkan untuk kepentingan politik apalagi yang tidak terlihat misalnya alat-alat negara seperti kepolisian, BIN, BAIS, terus ASN dan tentara, apalagi Pak Prabowo adalah Menhan. Ini kan menjadi apa ya sesuatu yang mencurigakan nanti di kalangan lawan-lawan politiknya akan dimanfaatkan untuk kepentingan pilpres yang akan datang. Akan berpotensi untuk kemudian dimanfaatkan untuk kepentingan pilpres yang akan datang. Termasuk dengan plot Mas Ahaye untuk kemudian mengisi kursi Menteri Pertanian, Bang Fernando? Ya kalau Mas Ahaye, saya cenderung melihatnya untuk kepentingan Partai Demokrat sendiri, karena kan ini kan sektornya kan sudah sangat-sangat berbeda pertanian. Jadi ini ya di samping bisa nanti dimanfaatkan untuk kepentingan pilpres, tetapi pemanfaatannya untuk kepentingan internal Partai Demokrat. Misalnya nanti siapa-siapa yang akan menerima bantuan-bantuan dari subsidi maupun alat-alat pertanian yang terarah untuk kelompok-kelompok tani yang bisa diharapkan untuk kepentingan Partai Demokrat dan capres tertentu. Baik, Bang Fernando. Ini kan kalau kita melihat masa jabatan Presiden Jokowi sudah tinggal sebentar lagi, begitu ya. Kalau dari pandangan Bang Fernando atau harapan besar dari Bang Fernando, artinya apakah memang sedianya di sisa masa jabatan ini harusnya plot Menteri Pertanian diletakkan pada sosok yang memang kompeten di bidangnya, karena PR-nya masih banyak sekali nih, Bang. Ya, makanya kembali lagi saya tadi tekankan bahwa seharusnya kan ini sisa masa jabatan Pak Joko ini kan kurang dari 1 tahun sebenarnya, kurang beberapa hari kan gitu. Karena kan tanggal 20 bulan Oktober yang akan datang, beliau akan berakhir. Seharusnya apa yang menjadi program-program utama beliau itu bisa paling tidak apa ya secara maksimal dituntaskan, secara maksimal dikerjakan. Apalagi ini kan masalah pertanian. Jangan sampai gini, masyarakat menganggap bahwa program-program itu hanya berupa janji-janji belaka yang tidak bisa diwujudkan. Makanya kan saya berharap ini sebelum diumumkan ada kesempatan Pak Jokowi untuk melakukan evaluasi dan memilih benar-benar orang-orang yang berkompeten, di Kementerian Pertanian. Kembali misalnya kalaupun harus dari Partai Demokrat, ya memang orang yang memiliki latar belakang dari Kementerian Pertanian atau memang memahami persoalan-persoalan pertanian, memahami kebutuhan petani, memahami apa yang harus dilakukan untuk kepentingan swasembada pangan, kan gitu. Jadi jangan sampai nanti kita bentuk badan ketahanan pangan, tetapi kita tidak ada praktek, tidak ada kerja nyata untuk kepentingan itu. Jangan sampai ketahanan pangan dan lembaga-lembaga lainnya itu dipakai hanya untuk pencitraan. Jadi ketahanan pangan itu kan seharusnya dari dalam negeri, jangan impor kan gitu. Baik, tadi Bang Fernando sempat menyebut ada satu nama dari kader Partai Demokrat yang kemudian bisa lebih unggul begitu ya, atau lebih mengerti soal pangan yang kemudian bisa menjadi Menteri Pertanian. Atau mungkin dari Bang Fernando, terakhir dari saya Bang, adakah mungkin sosok lain yang juga ada di lingkungan Koalisi Indonesia Maju yang kira-kira lebih berkompeten untuk menjadi Mentan? Misalnya dari Koalisi Indonesia Maju bisa aja Pak ini kan Pak yang angkut Pak Fadil John, karena kan beliau itu sebagai Ketua Umum HKTI.
yang betul-betul memang kan sudah coba memahami tentang persoalan-persoalan pertanian. Jadi jadi kalaupun beliau itu ditempatkan sudah mengerti apa sih yang menjadi persoalan pertanian, karena beliau itu kan sudah cukup lama juga terlibat di dalam HKTI, ukuran Himpunan Kerukunan Tani Indonesia. Jadi janganlah hanya sekedar sharing kekuasaan, bagi-bagi kekuasaan, tetapi memang harus benar-benar orang yang kompeten. Atau misalnya Pak ketua ini ketahanan pangan kan gitu, Pak Arief ya. Jadi misalnya beliau yang PLT sekarang didefinitifkan menjadi Menteri Pertanian, karena sedikit banyak kan beliau sudah terlibat di dalam dan memahami tentang persoalan-persoalan pertanian. Ada beberapa nama yang tadi disebutkan Bang Fernando, ada Pak Arief atau yang PLT saat ini, atau Bang Fadlizon bahkan ya, yang kemudian sudah punya latar belakang yang sama. Hapsa kan. Baik, ini artinya kita hanya bisa menunggu saja Bang Fernando besok kan, yang kemudian akan prerogatifnya ada di beliau kan gitu. Betul. Ada di Pak Jokowi. Betul. Kecuali Mbak Nila yang jadi presiden kan gitu, atau pembisiknya presiden. Baik, kita menunggu apabila memang besok ada reshuffle, karena kabarnya besok kemudian akan di-reshuffle, dan memang betul Mas Ahaye yang kemudian diplotkan untuk menjadi Menteri Pertanian. Dari Bang Fernando juga sekaligus closing statement, artinya memang besar kemungkinan Bang kalau ini adalah lobby-lobby atau jatah-jatah yang kemudian diberikan Presiden Jokowi. Ya ini nggak bisa lah kita pungkiri bahwa ketika Mas Ahaye diberi posisi di kabinetnya Pak Jokowi, ya bagian dari bagi-bagi kekuasaan. Bagaimana, karena pasti Pak Jokowi sudah memperhitungkan, karena Demokrat Nasdem tidak lagi secara sepenuh hati mendukung pemerintahan Pak Jokowi, maka mencari penggantinya yang bisa memperkuat di legislatif, yaitu Demokrat, yang perolehan suaranya kan hampir nggak terlalu berbeda jauh. Apalagi misalnya nanti ketika PDIP mengambil sikap mengundurkan diri dari kabinet, ini kan perlu lagi mencari kira-kira siapa yang menggantikan kekuatan yang sebelumnya ada di PDIP. Jadi ini bagian sharing kekuasaan, dan itu tidak bisa kita pungkiri. Baik, bagian dari sharing kekuasaan, dan kita hanya bisa melihat begitu karena sebagian besar adalah hak prerogatif dari Presiden Joko Widodo, seperti itu. Iya. Baik, Bang Fernando, terima kasih banyak untuk kesempatannya berbincang dalam program Tribunson Fokus. Semoga di lain kesempatan kita kemudian bisa berbincang lagi untuk bahasan-bahasan lainnya, Bang Fernando. Makasih, saya sukses selalu, Mbak Nila. Baik, Tribuners, demikian program Tribunson Fokus kali ini. Nantikan program Tribunson Fokus lainnya bersama dengan saya dan narasumber-narasumber lain. Saya Nila Irda pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.